Baiklah, selamat pagi. Selamat datang kembali di mata pelajaran Administrasi Pajak. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana proses pembuatan laporan pajak penghasilan badan, ya. Jadi di sini sudah ada kasus, ya. Yang pertama ada PT Maju Jaya, ya. Merupakan wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha dagang. Dan di sini semua sudah ada keterangannya, ya. Langkah pertama di dalam membuat laporan pajak badan itu yang pertama adalah menganalisa rekonsiliasi fiskal, ya. Jadi laporan laba rugi yang tertera di sini adalah laporan laba rugi secara akuntansi, bukan secara fiskal, ya. Sekarang kita akan mengubah laporan laba rugi ini menjadi laporan laba rugi secara fiskal. Dan bagaimana caranya mengubahnya, ya? Sebelumnya kita harus buat tabel, ya. Tabel analisa, ya, seperti ini, ya. Jadi yang pertama di sini ada PT Maju Jaya, ya. Kedua ada rekonsiliasi fiskal penghitungan laba rugi. Di bawahnya dibuat tahun pajak tahun 2018. Kemudian di bawahnya dalam satuan rupiah. Kemudian, nah di belakangnya di sini ada keterangan, ya. Ada keterangannya menurut, ya, menurut item, ya, item yang ada di laporan laba ruginya. Jadi ini itemnya, ya. Nah, coba kita salin, ya. Salin dari pertama ada penjualan, ya. Kita masukkan angkanya 123 003 900.000. Kemudian ada retur penjualan yaitu 954 852.000, ya. 954.852.000. Kemudian dilanjutkan dengan adanya potongan penjualan 545.987.000, sehingga jualan neto di sini kita tinggal kurangi, ya. Penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi dengan potongan penjualan. Kemudian ada harga pokok, ya, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan di sini nilainya 97 miliar, ya, 929.274.000. Sehingga laba brutonya menjadi 23. Jadi laba bruto didapatkan dari penjualan neto sebesar 121.503.061.000 kita kurangi dengan harga pokok penjualan, ya. Harga pokoknya di sini senilai 97.929.274.000. Kemudian ada biaya gaji bagian penjualan itu sebesar 2.951.900.000. Kemudian ada
Biaya perjalanan dinas 253.465.000. Kemudian ada biaya promosi 397.285.000. Selanjutnya ada 100 biaya representasi, ya, 165.798.000. Kemudian ada biaya perjamuan 92.132.000. Selanjutnya ada biaya kerugian piutang 105.654.000. Kemudian ada biaya lain-lain bagian pemasaran 745 juta. Sehingga jumlah beban bagian penjualan di sini adalah, kita bisa pakai sum, ya, sama dengan sum kurung buka, ya, kemudian blok, ya, dari biaya gaji bagian penjualan sampai pada biaya lain-lain bagian pemasaran. Jika sudah, enter. Hasilnya 4 miliar, ya. Sesuaikan lihat data di soalnya juga, samakan datanya. 4.711.234.000. Selanjutnya, untuk biaya gaji bagian administrasi, ya. Yang pertama itu ada biaya gaji bagian administrasi dan umum, itu sebesar 2.551.900.000. Kemudian ada alat tulis dan biaya kantor, ya, itu sebesar 93.958.000. Kemudian ada PBB dan biaya materai, itu sebesar 153.726.000. Kemudian ada PPh pasal 25 180.000. Maaf, 180 juta, ya. Jadi tadi biaya gaji sebesar 2.551.900.000. Alat tulisnya 93.958.000. Selanjutnya PBB-nya di sini 153.726.000, ya. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya di pasal PPh pasal 25, di sini nilainya 180 juta. Kemudian ada biaya listrik dan telepon 96.825.000. Selanjutnya ada biaya royalti, ya, 237.465.000. Kemudian ada biaya sewa kantor, di sini nilainya 300 juta. Kemudian ada biaya penyusutan, itu sebesar 981 juta, ya. Kemudian ada biaya lain-lain 793.873.000. Sehingga jika kita totalkan semuanya untuk bagian beban bagian administrasi dan umum, ya, kita menggunakan sum sama dengan SUM kurung buka, ya. Selanjutnya kita blok dari 2.551.900.000, ya, sampai di biaya lain-lain, ya, 793.873.000, ya. Hasilnya 5.388.747.000. Selanjutnya ada total biaya usaha. Total biaya usaha ini didapatkan dari jumlah, ya, jumlah beban bagian penjualan ditambah dengan jumlah beban bagian administrasi dan umum, sehingga menjadi 4
5.711.234.000 ya, ditambah dengan 5.388.747.000, itu hasilnya jadinya 10.099.981.000. Kemudian ada laba usaha ya. Laba usaha dan dicocokkan nilainya apakah sudah sama ya. Selanjutnya laba usaha itu didapatkan dari sama dengan ya. Dapatkan dari laba bruto ya sebesar 23.573.787.000 dikurangi dengan total biaya usaha sebesar 10.099.981.000 ya. Jadinya 13.473.806.000. Kemudian ada dividen ya. Dividen di sini nilainya berdasarkan kita sumbernya dari soal atau kasusnya itu nilainya sebesar 240 juta. Kemudian ada sewa ya. Jadi sewanya di sini nilainya 125 juta. Jadi total penghasilan di luar usaha itu sama dengan 240 juta ditambah dengan 125 juta. Hasilnya 365 juta. Selanjutnya laba bersih atau penghasilan neto dalam negeri ya. Itu didapatkan dari laba usaha. Jadi laba usahanya di sini nilainya sebesar 13 miliar ya, 473.406.000 kita tambahkan dengan 365 juta. Ya sudah, enter ya. Hasilnya 13.838.806.000. Kemudian laba usaha dari Kanada ya, kita ke bawah lagi. Nah, laba usaha Kanada di sini nilainya adalah sebesar 300 juta. Kemudian bunga obligasi dari Singapura itu nilainya 150 juta. Jika kita totalkan hasilnya itu menjadi 300 juta ditambah 150 juta itu hasilnya 450 juta ya. Sehingga laba atau penghasilan netonya menjadi laba bersih atau penghasilan neto dalam negeri sebesar 13.438.806.000 kita tambahkan dengan 450 juta itu hasilnya menjadi 14 miliar ya. 14.288.806.000 ya. Nah, itu untuk proses pemasukan dari laporan laba rugi secara komersial ke dalam tabel rekonsiliasi fiskal penghitungan laba ruginya untuk tahun pajak tahun 2018. Untuk data rekonsiliasi fiskal untuk koreksi positif dan negatifnya nanti Bapak bahas setelah sesi berikut ini. Terima kasih.